SMK Negeri 2 Kuantan Tengah yang juga sudah hadir di sini di hadapan kita. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati seluruh pendidik dan juga staf SMK Negeri 2 Kuantan Tengah, dan selanjutnya Ananda sekalian yang sangat kami sayangi. Baiklah Ananda, kehadiran panggil Bunda aja karena udah terbiasa panggil Bunda di SDG juga di lingkungan manggilnya Bunda. Nah ya, jadi walaupun di sini saya bukan sebagai pendidik, tapi adalah sebagai alumni ya. 25 atau 26 tahun yang lalu Bunda juga pernah berada di sini seperti Ananda sekalian dalam menuntut ilmu. Jadi tamatnya tahun 99, yaitu 23 tahun yang lalu. Nah, jadi Ananda belum pada lahir ya. 23 tahun yang lalu tamat meninggalkan SMK Negeri 2 ini. Begitu banyak perubahan, kemajuan selama kami sudah tidak di sini lagi. Prestasi yang luar biasa yang ditunjukkan oleh SMK Negeri 2 mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten juga sampai nasional. Tepuk tangan untuk SMK Negeri 2. Oke, baiklah Ananda. Bunda hadir ke sini itu untuk memberikan, atau bukan untuk mengajar, bukan untuk menggurui juga, tapi adalah berbagi pengalaman setelah tamat dari SMK Negeri 2 ini. Apa yang dilakukan, apa kegiatan atau apa bagaimana cara menghadapi dunia usaha atau dunia kerja. Kita sekolah di sekolah kejuruan ini sudah merupakan modal awal ya, modal awal untuk bisa terjun ke dunia usaha. Kenapa? Karena kita sekolah di sekolah kejuruan ini kita sudah dibekali, sudah dimodali dengan ilmu dasar untuk terjun ke dunia usaha. Tamat SMK ini kita bisa langsung bekerja. Jadi bagi kita yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, banyak hal yang bisa kita lakukan. Bisa langsung bekerja, bisa juga buka usaha, asalkan kita mau. Jangan berpikir seharusnya ya, tidak ada lagi alumni SMK Negeri 2 ini yang menganggur. Kalau tidak kuliah, tidak ada lagi yang seharusnya menganggur. Kenapa? Kalau kita jurusan perkantoran, itu kita sudah diajarkan tentang administrasi. Bagaimana mencatat uang masuk, uang keluar. Itu sudah modal awal bagi kita untuk bisa terjun ke dunia kerja. Selanjutnya yang jurusan perhotelan, kita belajar, kita dibekali bagaimana cara menata suatu ruangan, menata benda, menempatkan sebuah benda, dan juga ada restorannya, belajar membuat jus, belajar membuat makanan. Itu juga sudah modal awal bagi kita untuk bisa terjun ke dunia usaha. Tapi itu tergantung ke diri kita masing-masing. Kenapa? Karena banyak nih Bu ya Pak, alumni SMK kita tamat perhotelan. Alhamdulillah dapat ilmunya, habis itu bisa membuka usaha. Sekarang membuka usaha kuliner, walaupun tidak besar tapi alhamdulillah cukup lah ya. Yang penting kita tidak menganggur, kita tidak minta lagi sama orang tua, tidak berharap lagi kepada orang tua. Jadi untuk memasuki dunia kerja itu kita tidak perlu muluk-muluk, tidak banyak syarat sebetulnya yang kita perlukan. Untuk bekerja yang pertama itu niatnya ya, niat. Yang penting niat dulu, tujuan kita apa untuk bekerja itu ya, niatnya apa. Jangan kita bekerja itu semata-mata hanya untuk mendapatkan gaji saja ya. Terlalu kecil tujuan kita kalau bekerja hanya tujuannya gaji, karena seberapapun uang yang kita dapat tidak akan pernah cukup. Kalau kita cuma bekerja itu niatnya cuma mendapatkan uang, ya udah kita sekedar dapat uang saja. Tapi kalau niat kita itu untuk mendapatkan ilmu, uang dapat, ilmu dapat, nanti kita bisa lebih
Banyak orang yang bisa lebih sukses dari tempat mereka bekerja sebelumnya. Dulu tamat sekolah, kebetulan Bunda tidak melanjutkan perguruan tinggi, tamat sekolah langsung bekerja. Walaupun cuma tamat SMK, alhamdulillah dari tamat sampai menikah tidak menganggur. Dan kita kalau untuk bekerja itu jangan banyak berpikir. Pertama tadi niat dan tujuannya apa. Yang kedua jangan banyak mikir. Yang penting itu adalah actionnya. Kalau banyak mikir, nanti kok kerja bulan jam berapa, nanti gajinya berapa, apa sih yang didapat. Jangan banyak berpikir, tapi action. Oh ya, saya bekerja. Begitu banyak lowongan pekerjaan sekarang, tempat kuliner banyak, ya. Jangan berpikir bekerja itu hanya pekerjaan kantor saja. Misalnya mau honor di kantor ini, di kantor ini, itu baru kita namakan pekerjaan. Sebetulnya bukan itu, ya. Yang bekerja itu bukan hanya di kantor saja, ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan, tapi tentu tidak mudah. Itulah tadi niat dan tujuan juga kerja keras, ya. Jadi jangan berpikir kalau bekerja itu cuma bekerja di kantor saja, tapi banyak di tempat lain di luar sana yang bisa kita untuk bekerja dan berusaha. Dan kalau kita sudah bekerja, ada beberapa hal yang harus kita miliki. Yang pertama, itu harus mempunyai etika yang bagus. Sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, secantik dan seganteng apapun kita, kalau etika kita tidak bagus, maka orang tidak akan pernah menganggap kita, tidak akan pernah simpati kepada kita. Tapi kalau akhlak kita bagus, etika kita bagus, orang tidak akan menilai atau akan mengabaikan kelemahan kita yang lain. Jadi pertimbangannya misalnya kita bekerja nih, tapi dia kurang matematikanya, tapi etikanya bagus, menghadapi konsumen, cara dia berbicara, maka ownernya itu tidak akan memikirkan kalau dia itu bodoh atau lemah, karena sebetulnya tidak ada yang bodoh, yang penting kita mau. Etika sopan santun, ketika menghadapi tamu datang misalnya, harus ada ujungnya, ya. Apa pesan? Tidak seperti itu. Walaupun kita berbahasa kampung atau bahasa Indonesia, ada ujungnya. Apakah bapak, ibu, kakak. Walaupun bahasanya sama, niatnya tujuannya sama, tapi bahasanya berbeda, itu akan jauh sekali dampaknya. Dibuang saja batang ubi itu, dia akan tumbuh. Begitulah pentingnya kejujuran, senang kita hidup. Bunda tamat sekolah dulu, bekerja pernah itu di Batam. Kata orang Batam seperti ini, seperti itu. Tapi tergantung kitanya. Kalau kita memang tidak bagus, ya tidak perlu jauh kemana-mana. Dan alhamdulillah, Bunda di sana dapat orang tua angkat. Ya itu tadi, kita jaga etika dan kejujuran kita. Sama dengan batang ubi, dibuang dia bisa tumbuh. Jadi itu yang perlu kita jaga. Terus terakhir di dunia usaha atau di dunia kerja itu harus mempunyai jiwa penasaran, ya. Jiwa penasaran, bukan kepo ya Ananda ya. Beda ya kepo dengan penasaran ya. Kalau kepo itu kita kepo dengan urusan orang. Dia tuh begini begitu. Dia tuh begini. Jadi bukan itu. Penasaran itu maksudnya misalnya kita bagian apa gitu. Ini contohnya. Kalau Bunda sekarang itu di dunia kuliner ya, kita tuh penasaran, kayak mana sih buatnya itu? Ini gimana sih cara membuatnya? Jadi jangan bukan kita sekedar kita bagian apa nih, ya udah kita kerjaan itu aja, maka kita tidak akan dapat ilmunya. Dulu Bunda bekerja di toko bangunan, itu nyampe sekitar 4 atau 5 tahun. Atau di penjualan laptop, komputer, yang perdagangan juga, itu ilmu pemasarannya. Apalagi sekarang banyak
Kalau sekarang kerja di kontak HP itu kan pakai target ya. Nah, gajinya cuman gaji makan saja. Kalau terjual satu piece barang itu, maka bonusnya besar. Itu anak perdagangan seharusnya sudah menguasai bagaimana triknya menghadapi konsumen. Tapi kita harus menguasai barang yang kita jual. Kalau kita tidak tahu kelebihannya, kelemahannya, bagaimana kita mau memasarkan barang yang kita jual. Dan setelah masuk ke dunia usaha atau dunia kerja, yang perlu dijaga itu adalah etika. Ya, etika, kejujuran, dan jiwa penasaran tadi. Ya, anak-anak ya. Ada yang perlu ditanyakan? Waktunya sampai jam berapa, Bu? Udah habis ya? Nah, ya, ada yang perlu ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Dinda Andila dari kelas 11 AKL 1. Izin bertanya, Bun, bagaimana cara kita menimbun rasa malu ketika ingin memulai usaha dari nol? Kita jawab. Terima kasih Ananda Dila, boleh silakan kembali ke tempat. Bagaimana cara menimbun rasa malu ya untuk membuka dunia usaha? Ini sangat penting juga. Tadi Bunda lupa yang menyampaikannya. Hilangkan rasa gengsinya. Karena gengsi itu tidak akan menjadikan kita siapa-siapa. Ya, tidak akan menjadikan kita siapa-siapa, rasa malu dan juga rasa gengsi. Ya, kita harus menumbuhkan jiwa semangat kita. Ya, sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Untuk orang lain aja kita sangat termasuk orang yang baik ya, apalagi untuk diri sendiri. Bermanfaat untuk orang lain itu apa? Contohnya, kalau kita buka usaha berarti kita bermanfaat untuk orang tua kita. Kita menghasilkan uang. Ya, jangan hanya duduk berpangku. Malu itu kalau di dalam diri Bunda itu tidak ada rasanya jiwa malu itu gitu. Kita tidak perlu seperti kata Mario Teguh ya Ananda ya, abaikan orang yang tidak akan membuat Anda maju. Jadi abaikan aja orang mau apa, masa kamu SMA jualan, masa jualan goreng. Abaikan perkataan orang yang tidak akan membuat Anda maju. Jadi itu perlunya niat dan tujuan kita tadi. Kalau niat dan tujuan kita sudah mantap, langsung action, jangan banyak mikir. Yang penting itu jangan banyak mikir ya Ananda ya. Kalau masih mikir malu nanti begini begitu, akhirnya kita terlalu banyak mikir, kita tidak jadi buka usaha. Jawabannya 5, kalau terjawab 1 10.000. Kunci jawabannya ini, Bapak menyimak apa yang sampaikan Anda tadi. Pak buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nanda. Alhamdulillah kami berbahagia sekali. Tidaknya sekali ini, mungkin besok diminta lagi, sehingga adik-adiknya kenal bagi yang mau cari kerja atau macam segalanya. Pendek saja karena waktu masuk sudah datang. 5 modal kerja yang disampaikan oleh kakaknya tadi. Siapa bisa jawab silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyadi Rizky Saputra. Saya berasal dari kelas 1 BDP 2. Faktor-faktor untuk yang disampaikan Bunda tadi, saya sedikit menyimak di sini. Yang saya dapat simpulkan di sini adalah niat, tujuan, etika. Etika ini sama dengan attitude. Attitude nggak bagus. Kalau attitude tidak bagus, maka susah akan mencari pekerjaan. Keempat ini adalah jangan pernah malu, apalagi dengki. Dengki dan malu tidak ada untuk mau sukses. Bagi kalian yang malu itu, niscaya sukses berada di bawah telapak tangan.
setuju. Hilangkan rasa malu. Karena orang sukses tidak ada kata malu. Dan satu, kejujuran. Kalau kalian hidup tanpa kejujuran, maka kalian akan susah diterima di lingkungan yang baik. Pasti kalian akan dicemooh, tidak akan diterima. Mencari pekerjaan itu sulit. Gimana bilangnya ya? Kita ini anak kos gitu. Kalau kita nggak jujur, pasti susah nyari